Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu keempat bulan November dengan seri khotbah Encounter, perjumpaan. Saya yakin dan percaya di dalam perjalanan kita mengiring Yesus, semakin hari semakin dibawa lebih dekat mengenal Dia, mengenal pribadi, yaitu Yesus, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih anugerah-Mu senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa menuntun kami dalam seluruh kebenaran lewat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami semua menjadi pelaku firman. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus menghibur setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang sedang terjadi dalam dunia, di sekeliling kita bawakan diri lebih dekat, mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus. Kita tidak tahu kapan, namun waktu semakin dekat. Mari umat Tuhan, semakin lagi kita sungguh-sungguh lapar haus berjumpa dengan Tuhan. Maupun lewat seri Encounter ini, sehingga setiap umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang dibaharui waktu demi waktu. Dari minggu pertama, Zakheus yang berjumpa dengan kasih karunia, yaitu Yesus, Grace Encounter. Nikodemus, perjumpaan dengan kebenaran, Truth Encounter, di mana kebenaran yaitu ia harus lahir kembali, lahir baru. Di minggu yang ketiga saya sampaikan tentang worship encounter, seorang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini di sumur Yakub, di mana membawa dia mengenal, menyembah Allah yang benar, karena Allah itu roh, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu suara pembalan dengan judul Vision Encounter. Vision artinya penglihatan. Vision adalah apa yang Tuhan nyatakan, yaitu penglihatan keberadaan kepada seseorang. Vision Encounter, perjumpaan dengan penglihatan ini, kita bisa lihat di Alkitab dari Daniel yang mendapat penglihatan, berjumpa dengan Tuhan lewat penglihatan, maupun juga di firman Tuhan Yeskiel yang melihat penglihatan-penglihatan yang luar biasa di Yeskiel pasal 1 yang memberikan gambaran panggilannya. Dan juga Yesaya, kitab Yesaya juga bagaimana Tuhan menyatakan penglihatan. Di Yesaya pasal 6 dengan kuasa Tuhan, penglihatan tersebut mengubah kehidupan Yesaya, membawa pesan dari Tuhan. Dan hari ini kita fokus dengan penglihatan yang dimaksudkan adalah dari kisah Saulus menjadi Paulus. Di mana Saulus, kita akan lihat Saulus seorang yang menganiaya jemaat Tuhan. Namun oleh karena perjumpaan penglihatan tersebut, matanya yang dibutakan sehingga dia dapat sehingga dia dapat dibukakan untuk melihat apa yang panggilan Tuhan dalam hidupnya, yang mengubah kehidupannya, membawa dampak bagi tubuh Kristus. Bahkan kita diberkati lewat surat-surat Rasul Paulus yang ada, yang awalnya adalah seorang penganiaya jemaat, yaitu Saulus, yang dia mengalami perjumpaan dan penglihatan yang ada, sehingga panggilan Tuhan nyata dalam hidupnya. Kita akan lihat bagaimana penglihatan tersebut, perjumpaan itu yang kita juga rindukan, sehingga mata kita dibukakan. Kita dapat melihat panggilan Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita, bukan sekedar hidup, bukan hanya melakukan rutinitas keberadaan yang ada, namun tanggung jawab yang Tuhan percayakan, panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita genapi, kita kenali, dan kita hidupi. Kita lihat Saulus bertobat di Kisah Para Rasul pasal 9. Kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, karena dia seorang Farisi, ya, dan dia juga mempunyai amanat untuk membasmi, untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu pengikut Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dia seorang yang begitu berapi-api untuk hal yang dia anggap itu sebuah kebenaran, yang dia anggap itu adalah
yang agamawi yang dia anuti untuk menangkap orang-orang pengikut Kristus. Tapi sesungguhnya mata tersebut hanya Tuhan sanggup dapat membukakan, sehingga matanya dibukakan dan dia menerima panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat lagi di ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, cahaya itu begitu luar biasa. Ya, dia berjumpa dengan yaitu sang pribadi Yesus Kristus. Kita lihat di ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus itu namanya sebelum dia menjadi Paulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini awal dari perjumpaan dia dengan penglihatan yang sangat nyata, terang yang begitu cahaya, dan suara yang dia dengar bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Karena apa yang dia lakukan saat tersebut, waktu tersebut, dia mengira, dia menganggap dirinya melakukan amanat pesan yang luar biasa untuk sekte agamanya dan sebagainya. Namun sesungguhnya dia menganiaya Yesus. Dan Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 22, sehingga kita dapat mendapat cuplikan latar belakang dari Saulus ini. Pasal 22, Paulus berbicara pada orang Yahudi, ya, dia mengungkapkan di mana Lukas sebagai penulis di Kisah Para Rasul ini memberikan gambaran tentang cerita maupun kisah dari Rasul Paulus ini. Ayat 1, Kisah Para Rasul 22 ayat 1, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan padamu sebagai pembelaan diri. Ya, sebuah pertanggungjawaban. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, ya, karena dia bisa berbicara bahasa Yunani, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dia bertemu dengan orang Farisi, pemimpin ahli Taurat. Dia membagikan kesaksian hidupnya yang dahulunya, di mana latar belakangnya sebagai bangsa, sebagai warga, ya, sebagai orang Yahudi, dan dia mempunyai citizenship Roma dan sebagainya, dan begitu giat dalam apa yang dia anggap benar. Kalau bukan Tuhan membukakan mata kita, kita tidak sanggup melihat bahwa Tuhan panggilannya dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu hari-hari ini menjelang penutupan tahun 2023, ya, kita akan masuk bulan Desember minggu depan, kita sadari bahwa hidup kita ada panggilan Tuhan yang harus kita kenali, yang harus kita sungsung hidupi. Biarlah Tuhan membukakan mata kita, seperti Rasul Paulus yang dahulunya bernama Saulus, yang diubahkan lewat penglihatan penglihatan tersebut. Dia menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan dia tangkap, dia serahkan ke dalam penjara. Ya, ayat 5, pasal 22 ayat 5, tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Dia mempunyai amanat yang jelas untuk menangkap dan untuk menyerahkan orang-orang pengikut Kristus kepada pemimpin-pemimpin yang ada, ya, pada saat itu. Ayat 6, tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Ya, cahaya yang begitu luar biasa. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata padaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?
ayat 8, jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan diberitahukan padamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat apa yang dia alami maupun membuka matanya sehingga dia dapat mengalami penglihatan dari Tuhan, ya, penglihatan dari surgawi dalam hidupnya. Kita lanjut kembali di Kisah Para Rasul, kita kembali ke Kisah Para Rasul 9. Kita baca ayat 6. Ya, nanti kita akan kembali ke pasal 22 kembali. Ya, jadi awalnya dari Kisah Para Rasul, ya, kronologinya adalah di pasal 9. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan padamu apa yang harus kau perbuat. Ya, suara itu menyatakan, ya, suara Yesus memberikan arahan pada dia apa yang harus Saulus lakukan. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ya, jadi untuk berangkat ke Damsyik, dia kondisi mata yang dibutakan tidak dapat melihat. Ya, perjalanan dia, karena Tuhan mau menyatakan, yaitu mengalami perjumpaan, di mana penglihatan tersebut yang saat ini dibutakan, dia dapat melihat panggilan Tuhan yang tertinggi dalam hidupnya. Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, pengikut Tuhan, pengikut Yesus. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Jadi suatu penglihatan begitu berharganya seseorang berjumpa dengan Kristus dalam penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ananias menjawab, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, ayat 12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tanpa Tuhan yang bekerja maupun penumpangan tangan oleh hambanya, maupun kita tetap ada di dalam semua kebutaan kita, tidak dapat melihat rencana Tuhan, tidak dapat melihat panggilan Tuhan, sehingga kita berjalan, kita perlu dituntun. Itu saudara, dalam perjalanan kita ke iman kita, ada Tuhan menempatkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya menjadi bagian dalam hidup kita, mendorong, mengarahkan kita, sehingga kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Di ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, yaitu Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ya, reputasi Saulus ini sudah dikenal, jadi orang-orang percaya, ya boleh dikatakan menjauhi diri, mencoba untuk menyelamatkan diri dari Saulus yang akan menangkap mereka. Jadi Ananias dengan mendapat penglihatan tersebut agak sedikit meragukan apa benar, ya, bahwa apa yang Tuhan katakan suruh dia untuk pergi bertemu dengan Saulus ini, apakah tidak membahayakan dirinya dan sebagainya. Karena ada kemungkinan ditangkap karena dia mengenal reputasi dari Saulus ini. Kita lihat lanjut di ayat 14. Dan ia datang kemari, yaitu Saulus datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu, termasuk Ananias ini sebagai pengikut Yesus. Ya, ia juga merasa khawatir kalau ia juga ditangkap oleh Saulus ini. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain
serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ada panggilan Tuhan yang jelas dalam hidup Saulus yang mengantar dia lewat penglihatan perjumpaan itu, membawa dia menjangkau banyak jiwa-jiwa bangsa Israel maupun bangsa-bangsa non-Yahudi, dan surat-surat yang ditulis yang sampai sekarang menjadi berkat buat kita semua. Apa yang Tuhan pesankan kepada Ananias ini, bersyukur Ananias menangkapnya. Ya. Di ayat 16 dikatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya. Perjumpaan penglihatan ini tidak semudah hanya melihat penglihatan, mengalami perjumpaan dengan penglihatan bukan hanya merasa bangga, tidak. Tapi ada sebuah tugas yang sangat mulia dan besar yang diembankan. Begitupun Yesaya, begitupun Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan lain-lain sebagainya yang mengalami perjumpaan penglihatan tersebut. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ, ia bertemu dengan Saulus, dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Sungguh luar biasa saudara, seseorang tanpa Tuhan membukakan matanya, ia tidak dapat melihat rencana Tuhan ataupun panggilan Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus memenuhi seseorang, memampukan dia melakukan perintah-perintah Tuhan, memampukan seseorang menjadi saksi-saksinya Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Karena Roh Kudus dicurahkan pada hari-hari terakhir, sehingga yang muda, yang tua mendapat mimpi, penglihatan, bernubuat, dan menjadi agen, menjadi suara, membawa suara Tuhan kepada generasinya. Ya, bagi kota, bagi bangsa di mana ditempatkan. Untuk itu saudara, di hari-hari di penghujung akhir zaman ini, kita siapkan diri, membenahi diri untuk sungguh-sungguh pelajari firman Tuhan, peka, berdiam di dalam hadirat Tuhan, melatih telinga rohani, minta Tuhan bukakan mata supaya kita dapat melihat. Kita akan lihat di Efesus pasal 1, ini juga adalah tulisan Rasul Paulus yang sudah diubahkan, yang mendapatkan perjumpaan penglihatan ini. Dia juga berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus supaya mata hati mereka dibukakan. Kita lihat di Efesus 1 ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, ayat 17, dan meminta pada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan padamu roh hikmat dan wahyu, roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia, Yesus, di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22, dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya pada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita sadari, kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Yesus adalah kepala tubuh, kita semua adalah bagian. Betapa hebat dan kuasanya, di mana keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, dengan pengorbanannya di atas kayu salib, kuasa kebangkitan itu membangkitkan kita, melepaskan kita dari keterpurukan, sehingga kita alami kebangunan rohani, mengalami pemulihan, mengalami terobosan dalam hidup ini.
baik perkara jasmani yang sementara maupun khususnya perkara rohani, kehidupan kekal bersama Dia. Untuk itu saudara, perjalanan iman kita harus grafiknya naik. Semakin kita mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Dia, ya lewat penglihatan, maka hati kita meluap untuk menggenapi panggilan tersebut. Apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Kenalilah. Sungguh-sungguh minta Tuhan bukakan mata hati kita untuk dapat mengerti, mengenal Dia yang memanggil dan Dia setia, dan tugas yang Tuhan percayakan bagi kita pribadi lepas pribadi sebagai bagian dalam tubuh Kristus. Saudara, kita kembali di teks utama kita, yaitu Kisah Rasul pasal 9. Kita lihat di ayat yang ke-18 ya. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, seperti kayak ada lapisan, tadi mungkin katarak atau mungkin sebuah lapisan yang menutupi mata dari Saulus ini terbuka, ya, seolah-olah gugur dari matanya, lepas sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya. Itulah perjalanan dari Saulus menjadi Paulus, yang diberikan nama dan juga kehidupan diubahkan, mengalami penglihatan tersebut yang mengantar dia melewati maupun kapal karam, melewati siksaan, aniaya, didera maupun dipenjara, dengan kondisi apapun yang dia lewati hari-hari kemudian. Namun karena perjumpaan penglihatan tersebut dengan Yesus, membuat kehidupannya tidak satu pun undur. Tidak sedikit pun dia menyerah, menjadi tawar hati. Malah Tuhan memakai kehidupannya untuk mendorong, membangun umat Tuhan sebagai seorang rasul yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang dia layani, baik itu orang-orang Yahudi maupun juga non-Yahudi. Sehingga pemberitaan Injil keselamatan sampai ke bangsa-bangsa yang ada. Saudara terkasih, saat-saat ini kita sadari bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, kita tidak dapat menjadi saksi yang baik. Hanya dengan kuasa-Nya yang bekerja dalam kehidupan kita yang diubahkan, kehidupan kita seperti Saulus yang dahulu penganiaya jemaat, namun ternyata penglihatan, yaitu perjumpaan penglihatan tersebut, vision encounter inilah mengantar dia, melaunch dia, melakukan panggilan Tuhan dalam hidupnya dengan luar biasa. Kita lihat Filipi pasal 3. Kita lihat bagaimana panggilan Tuhan dalam hidupnya oleh karena perjumpaan penglihatan tersebut, yang membawa Rasul Paulus ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat di ayat 1, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, jadi manusia tidak perlu bermegah dengan keberadaan secara fisik, ya, secara apa yang dia miliki, tapi dia sesungguhnya bermegahlah di dalam Kristus, mengenal Kristus, Kristus tinggal di dalam dia. Secara lahiriah, Rasul Paulus dari kalangan yang mempunyai berbobot secara dipandang oleh masyarakat. Ya, ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat 6, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran, mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7, ya, sebagai ayat
Ini saudara bisa garis bawahi bagaimana perjumpaan penglihatan tersebut menuju perjalanan ke Damsyik mengubah kehidupannya. Kita lihat ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Semua kehebatan yang dia merasa itu semua kebanggaan, tapi semua dibandingkan dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya, itu semua tidak ada apa-apanya. Dan dia anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Orang benar hidup oleh iman. Kita dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus. Dalam perbuatan kita nyata, sempurna. Dalam apa yang kita ucapkan, apa yang kita percayai, kita hidupi. Sehingga orang lain yang ada di sekitar kita melihat Kristus dalam hidup saudara dan saya. Kebenaran yang kita ada bukan karena kebenaran kehebatan kita, tapi karena kita dibenarkan oleh Kristus, membuat kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat di ayat 10 dan 11, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan Kristus, mati bersama Kristus, turut dibangkitkan bersama Kristus. Kalau saudara pelajari dari kitab Roma, kitab-kitab yang ada, tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu memberikan kita kembali kepada doktrin yang benar, yaitu karya Kristus yang sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan dia naik ke surga. Dia curahkan kuasa Roh Kudus turun atas kita semua. Sehingga yang lalu berlalu, kita berlari-lari menggenapi panggilan surgawi. Ya, kita lihat di ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tuhan yang menangkap saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang percaya. Oleh karena anugerah itu kita terima dan kita hidup di dalamnya, bertumbuh di dalamnya, berakar di dalam dia. Kita lihat di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebuah perjumpaan penglihatan tersebut, perjalanan ke Damsyik, merubah kehidupan seorang Saulus menjadi Paulus, dipakai sebagai rasul yang dahsyat, yang luar biasa, memberitakan kabar keselamatan sampai ke ujung dunia. Ya. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Langkah demi langkah, waktu demi waktu, tahun demi tahun, ayat demi ayat, semakin membuat kita kaya di dalam pengenalan akan Kristus. Perjumpaan demi perjumpaan, perjumpaan kasih karunia, perjumpaan kebenaran, perjumpaan dan penyembahan, perjumpaan penglihatan, membawa kita kaya akan Kristus. Dia Alfa, dia Omega, dia menyatakan dirinya, dia adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mendorong saudara membaca Alkitab secara beraturan. Ya, kalau saudara baca dalam kitab-kitab yang ada di Filipi, khususnya dari pasal 1, 2, 3, dan 4, sungguh kita melihat hati Tuhan bagi Rasul Paulus mendorong kita untuk menggenapi sebuah panggilan surgawi di antara jemaat umat Tuhan yang ada dalam berkomunitas, di mana Tuhan tempatkan, di keluarga yang ada,
di tempat kita bekerja, di gereja maupun komunitas orang percaya. Disitulah kita sebagai berkat menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah lingkungan dunia yang semakin gelap ini. Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan yang baru untuk melihat bahwa sebuah penglihatan, perjumpaan penglihatan yang merubah kehidupan kita. Kita akan lihat juga sebagai ayat penutup di Kisah Para Rasul 26. Perjalanan Rasul Paulus bertemu dengan pemimpin, pemuka agama dan sebagainya. Dan dia berjumpa dengan seorang raja bernama Raja Agripa, di mana ia meyakinkan, menceritakan perjalanan dia menuju Damsyik, mengalami perjumpaan dengan Kristus, yaitu dalam penglihatan tersebut menjadi nyata dalam kehidupannya yang diubahkan. Dan kita lihat di ayat pasal 26, saudara bisa membaca seluruhnya. Saya akan membaca di ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, di mana dia bercakap-cakap dengan Raja Agripa, yaitu pemimpin pada saat itu, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Dia mempunyai full obedience kepada heavenly vision. Ya, perjumpaan penglihatan tersebut, karena Tuhan yang memanggil saudara adalah setia, dan dia menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Nya, menghibur, menyertai, sehingga kita dapat menggenapi panggilan tersebut. Seperti Rasul Paulus, dia tidak pernah tidak taat kepada heavenly vision. Apa yang Tuhan sudah berikan penglihatan bagi saudara, apapun saudara mungkin belum, namun mintalah, percayalah bahwa penglihatan surgawi dinyatakan dalam hidup orang yang lapar haus berjumpa dengan Tuhan. Dan Saulus yang menjadi Paulus, menjadi kesaksian, menjadi contoh dalam kehidupan kita dalam menggenapi sebuah panggilan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga dalam perjalanan kami mengalami perjumpaan penglihatan, yaitu vision encounter, di mana sebuah penglihatan ini menyatakan panggilan Tuhan dalam hidup kami, yang harus kami sadari, kenali, dan hidupi. Terima kasih Bapa, dalam umat jemaat-Mu dan keberadaan yang ada, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan imannya, supaya berakar di dalam Kristus, mempersiapkan diri, umat Tuhan yang kudus, umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, umat-Mu dalam keberadaan keuangan, Tuhan sanggup menolong, mencukupi, menyediakan setiap kebutuhan umat-Mu. Maupun yang sakit oleh bilu-bilu Yesus telah menjadi sembuh. Karena kuasa-Mu tak terbatas, tidak ada perkara yang terlalu kecil, ataupun tidak ada perkara yang terlalu besar bagimu untuk sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami ada, bahkan juga pemilihan presiden tahun depan, supaya berjalan tertib dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar damai sejahtera Allah melampaui segala akal, pelihara hati pikiran kami dalam Kristus Yesus. Anak-anak Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu, gereja Tuhan bersatu, Engkaulah kepala gereja. Terima kasih Bapa, dalam melaksanakan amanat agung, supaya umat Tuhan menjadi dewasa, menjadi pengikut Yesus yang membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari saudara terkasih, angkat kedua tangan dan terima ucapan berkat imam. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengundang saudara yang punya anak umur 3 tahun sampai 12 tahun bisa bersama-sama merayakan Natal tanggal 2 Desember hari Sabtu di Cornerstone Faith Church Surabaya. Konteks bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, sehingga anak-anak mengenal Yesus, Tuhan Juru Selamat pribadi mereka. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan jam 3 sore. Ya, jam 3 sore, tanggal 2 Desember di Cornerstone Faith Church Jalan Wahab Syamin, Golden City Mall. Tuhan Yesus berkati.